Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat selamat siang ya. Kita berjumpa lagi dengan Bang Jo. Ya. Sebenarnya saya mau bicara Anies ya. Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan seorang yang ahli dan pandai tata kata ya, tapi nol prestasi dan nol kerja ya. Wah, kalau sama Bang Jo ya, seorang seperti itu Bang Jo udah tahu ilmuwan abut itu udah mentah itu sama Bang Jo. Ya, Bang Jo punya data kalau itu, tapi itu nanti akan Bang Jo bongkar satu persatu topeng-topengnya ya. Baik lem Aibon, baik ya patung bambu, ya, baik DP 0% ya. Itu datanya ada semuanya. Ya, cuman itulah ya. Kalau presenter Jawa di Jawa sana, di Jakarta sana, ya orang-orang di Jawa di Jakarta sana itu mengedepankan adab dan etika ya gitu. Ya kepada siapa aja, kepada seorang pembohong sekalipun ya, seperti Anies ini, mereka mengutamakan adab dan etika. Berbeda dengan Bang Jo. Kalau dia berhadapan dengan Bang Jo lihat kalau pembohong dan seorang pembohong, Bang Jo mengenyampingkan adab dan etika, to the point. Ya. Jadi ilmuwan abut kalau di sini gini, istilahnya gini. Tapi susah Bang Jo mengatakan gitu. Kalau di sini sudah terkenal, kalau kamu jumpa ini dan jumpa ular kobra, mana yang kamu matikan? Ininya yang kamu matikan. Supaya nggak bisa ngular katanya gitu. Gitu. Tapi si orangnya nggak Bang Jo sebut lah ya. Karena kalau di Medan ini kalau kamus itu udah biasa itu. Makanya Bang Jo selalu mematikan si orangnya. Jangan si ular kobranya. Kalau si ular kobranya mati, ularnya habis. Tapi kalau si orangnya dimatikan, dia udah nggak bisa ngular lagi gitu. Ini ilmuwan abut, jadi nggak jalan kalau sama Bang Jo, nggak jalan kalau ilmuwan. Sekarang balik kita cerita ini Bang Jo bukan Anies ya. Nanti itu Bang Jo ceritain. Bang Jo punya datanya. Nanti ada juga nantilah ya. Nah ini Bang Jo mau membongkar kedok daripada sekte imigran Yaman, keturunan imigran Yaman, Ba'alawi, suku Yahudi Askenazi. Oh, mantap nih. Sekte Ba'alawi ya. Jadi mau ajaran sesat dari sekte Ba'alawi. Tapi bukan Bang Jo yang bongkar. Bang Jo hanya mengutip daripada Benteng Nusantara. Karena ya begini ya. Ini walaupun belum akurat karena masih banyak itu masih banyak yang lebih dari itu, ajaran-ajaran sesat sekte ini tadi ya, yang menurut Benteng Nusantara tadi. Nah, Bang Jo pun berpikiran memang kalau disebut sekte ini pun ya bisa jadi gitu, karena ajarannya memang sesat gitu. Jadi ya itu tadi salah satunya dengan mengaku keturunan Rasulullah padahal suku Yahudi Askenazi ya. Ya udah sama dengan FPI, Rizik Syihab itu suku Yahudi Askenazi ya. Makanya pengikutnya banyak. Jadi seakan-akan pengikutnya itu mau mati-mati membela keturunan Rasulullah, padahal itu kalaupun mati ya, wah, habis itu. Mungkin Rasulullah punya darah Yahudi. Logika aja. Jadi ini kembali lagi kepada sekte Ba'alawi ya. Ajaran sesat sekte Ba'alawi ini yang mengupas nanti Benteng Nusantara ya. Ayo kita lihat saja. Mantap. Kumpulan ajaran sesat sekte Habib Yaman. 1. Merampok lebih baik daripada mengemis. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. 2. Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. 3. Berbuat maksiat dan tidak perlu ibadah, yang penting cinta Habib, pasti masuk surga.
Datang Habib Sanjindan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. 4. Seorang ibu haram bersikap berani kepada putra kandungnya. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. 5. Syarat menjadi wali harus cinta Habib dan derajat Muhibbin Habib sama derajatnya dengan wali. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini kada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol, bongol, bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahlul bait, maka dia cuman surah la hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hadha minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin. Maafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Gimana? Masih mau lanjut? Nah, begitulah doktrin-doktrin mereka ya, doktrin-doktrin sesat mereka. Nah, kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan Rizik Syihab, suku Yahudi, keturunan imigran Yaman yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal dia suku Yahudi ya. Yang si Rizik Syihab itu mengatakan bentuk ketaatan kepada Allah salah satunya menghina Tuhan-Tuhan palsu, kan gitu. Bagaimana pula kalau kita ya, kalau kita meyakini bentuk ketaatan kita adalah menghina keturunan nabi-nabi palsu seperti Rizik Syihab ini gitu. Dan komplotannya Ba'alawi, imigran Yaman yang mengaku Habib padahal palsu, yang mengaku keturunan Rasulullah padahal palsu. Bagaimana? Budaya kita nggak cocok untuk menghujat, menghina mereka sampai terbongkar semua isi perut mereka gitu. Tidak cocok. Budaya kita budaya timur, penuh dengan kesopanan, santun. Walaupun mereka seperti itu, biarkan begitu. Tapi ini memang sudah melampaui batas karena berani mengaku sebagai keturunan Rasulullah padahal mereka ras Yahudi, suku Yahudi, Yahudi Askenazi. Nah, apa yang disampaikan di Benteng Nusantara ini hanya sebagian kecil dari rekam jejak digital mereka. Masih banyak lagi ajaran-ajaran sesat Ba'alawi, Habib-Habib, oknum Habib yang mengaku keturunan Rasulullah yang merasa harus dimuliakan padahal kebenarannya hina. Masa untuk harta, untuk tahta, untuk nama baik, membawa-bawa agama, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah sehingga banyak masyarakat muhibin yang terpengaruh kepada doktrin mereka sehingga mau mengorbankan harta, mau mengorbankan nyawa. Kasihan pribumi yang karena doktrin ajaran sesat, wah aku keturunan Rasulullah, wah seakan-akan karena sudah doktrin itu masuk ke akal pikirannya, ya kuat, ya sudah, jangankan harta, nyawa pun bersedia. Karena apa? Meyakini bahwasanya suku Yahudi ini tadi, suku Yahudi Askenazi ini tadi
sebagai keturunan Rasulullah. Apa mungkin Rasulullah berdarah suku Yahudi? Mungkin. Nah, ini Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, Habib-Habib palsu ini bukan keturunan Rasulullah, tapi rasnya Bani Alawiyah itu suku Yahudi, Ba'alawi. Bahkan di Yaman sendiri, ya, Mufti Yaman sendiri ini udah memutuskan bahwasanya Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah. Gitu. Ya, ada nanti saya bongkar Mufti Yaman, ya. Ya, ini kita saksikan lagi ya. Ya, ini deh. 6. Pewaris Nabi bukan ulama, tapi pewaris Nabi sesungguhnya adalah Habib. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta Allah, ikut Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1. Sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1. Sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. 7. Mengikuti Al-Quran sesat jika tidak mengikuti Habib. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. 8. Menambahi rukun iman menjadi 7, yaitu iman kepada Habib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga lah kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. 9. Habib Fakih Mukodam lebih istimewa dari Nabi Muhammad karena bisa miraj bertemu Allah 70 kali sehari. Imam Fakihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Fakihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Fakihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. 10. Habib adalah kaum dengan ras paling mulia di dunia, sampai-sampai jika ada kiai yang menikahi Habibah, maka itu kiai tahi namanya. Baik apapun sukunya, yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu, bel telepon gue. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Bagaimana itu mau bersama? Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Mun manabi kiai sebenarnya Nabi di Syarifah, saya bunyi kiai Asmanah, tetapi Asmanah seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Demikianlah kumpulan ajaran sesat sekte Habib yang sebenarnya masih sangat banyak jejak digitalnya jika Anda mau menelusurinya.